Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Daily Devotion pada hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari yang baru ini Tuhan. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami, biar kami boleh merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berikan hikmat, kuduskan kami, supaya apa yang menjadi kebenaran firman-Mu itu boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pembahasan kita pada hari ini diambil dari Yeskiel pasal yang ke-44, ayat yang keempat dan ayat sampai dengan ayat yang ke-31, tapi kita hanya akan baca beberapa ayat firman Tuhan saja. Nah, dalam perikop ini, kalau kita membaca secara keseluruhan, Tuhan itu membagi dua golongan Lewi. Nah, sebagaimana kita ketahui, suku Lewi ini memang suku yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan di dalam rumah Tuhan, pelayanan keimamatan. Nah, dalam menjalankan tugas ini, dalam kehidupan sehari-hari, kita di dalam perjanjian baru juga, khususnya dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kita ini dikatakan sebagai imamat yang rajani. Untuk itu kita akan belajar dari dua golongan Lewi yang disebutkan di dalam pasal 44 ini. Yang pertama kita akan lihat di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 10 dan 12. Saya akan bacakan, tetapi orang-orang Lewi yang menjauh daripadaku waktu Israel sesat daripadaku dengan mengikuti berhala-berhala mereka akan menanggung hukumannya. Ayat 12, oleh karena mereka telah melayani bangsa itu di hadapan berhala-berhala mereka dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan yang menjatuhkan ke dalam kesalahan. Dan oleh karena itu aku bersumpah mengenai mereka, demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa mereka akan menanggung hukumannya sendiri. Nah, yang pertama itu golongan Lewi yang kompromis, Bapak Ibu Saudara. Nah, orang Lewi yang tidak setia kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel menyembah berhala, mereka malah ikut menyembah berhala juga dan menjadi batu sandungan buat bangsa Israel. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-22. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak sedikit umat Tuhan. Kita yang sebagai imamat rajani ini yang seharusnya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, yang harusnya menjadi role model hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, justru ikut arus dunia. Memilih jalan yang aman agar apa? Agar tidak dikucilkan atau bahkan mungkin dibilang aneh sama lingkungan kita. Kita nggak berani bayar harga, kita nggak berani pikul salib. Nah, jika itu adalah keadaan kita hari ini, nah kita merasa, oh saya baik-baik saja gitu dalam keadaan yang seperti itu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan katakan ada hukuman yang menanti. Invoice-nya mungkin datang belakangan Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan lihat yang kedua di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan. Merekalah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku dan yang akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan mereka akan menjalankan tugasnya terhadap aku. Nah, yang kedua adalah golongan Bani Sadok. Nah, siapa itu Bani Sadok? Bani Sadok itu adalah Imam Sadok, adalah imam besar yang pada masa pemerintah Raja Daud dan Raja Salomo, itu garis keturunannya memiliki rekam jejak kesetiaan yang sangat kuat dalam sejarah Israel. Nah, sepanjang sejarah kemerosotan kerajaan Yehuda hingga menjelang pembuangan ke Babel, nah ketika sebagian besar imam dan suku-suku Lewi lainnya, kaum Lewi berkompromi untuk menyembah berhala, termasuk memasukkan berhala ke dalam bait suci, justru keluarga Sadok itu menolak penyembahan berhala dan tetap konsisten menjaga kemurnian ibadah kepada Tuhan. Nah, jadi kita sebagai imamat yang rajani seharusnya seperti Bani Zadok ini tetap menjaga integritas sesuai standar firman Tuhan, berani bayar harga, pikul salib, sekalipun mungkin mayoritas di sekitar kita sudah menyimpang dan menormalkan standar hidup dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Karena itu pada akhirnya Tuhan janji, Tuhan yang akan mengangkat dan memelihara hidup kita. Nah, pilihan ada pada kita Bapak Ibu Saudara.
Kita mau hidup seperti golongan Lewi kompromis, atau kita mau hidup seperti golongan Lewi Bani Zadok. Yang jelas Rasul Paulus memberikan nasihat kita dalam Roma 12 ayat yang kedua, sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah kasih Tuhan, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami belajar, kami mau tetap hidup seperti Bani Zadok Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, berintegritas dalam menjalani hidup kami, sekalipun mungkin sekeliling kami mengejek kami, tidak menjadi standar dalam kehidupan dunia ini, tapi kami mau tetap setia, karena kami tahu kami dipanggil sebagai imamat yang rajani. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan Tuhan, untuk kami menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa dalam Daily Devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.